Halo, selamat datang di sini. Suarakan isi nuranimu. Sebuah podcast di mana kamu bisa melepas suara yang mungkin sudah lama kamu simpan. Karena kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Suarakan isi nuranimu. Masih bersama saya, Kayla di channel podcast ini. Kalian juga bisa kirim cerita lewat email podcastsini186@gmail.com. Dan kali ini aku akan membacakan cerita seseorang yang sudah mengirimkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo Kai, perkenalkan, namaku Dio. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih kalau cerita ini sempat dibacakan. Kisah ini bermula saat aku masih mengenakan seragam putih biru. Saat itu aku kelas 9 SMP, dan dia namanya Naya, teman sekelasku. Kebetulan dia duduk tepat di depanku. Waktu itu kami hanya sebatas teman kelas biasa. Kami tidak terlalu dekat, meskipun aku sering memperhatikan tingkahnya yang lucu dan menggemaskan saat di kelas. Setelah lulus SMP, kami melanjutkan ke SMA yang berbeda. Sejak saat itu, kami tidak pernah saling tahu. Kami terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Sampai suatu hari, kami bertemu lagi. Saat itu, aku sudah kelas 2 SMA. Aku sedang libur semester. Seorang temanku dari Lampung mengajak aku touring selama seminggu. Karena aku tidak punya kegiatan di asrama dan akan membosankan jika aku tinggal sendirian di asrama. Aku pun langsung setuju. Kami menjelajah beberapa tempat menarik. Banyak di antaranya yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah daerah yang membuatku teringat sesuatu. Naya berasal dari sini, kataku pada temanku. Dan plot twistnya, temanku itu adalah sepupunya Naya. Dia mengajakku mampir ke rumahnya. Dari situlah hubungan kami mulai tumbuh kembali. Kami bertukar kontak dan mulai sering berkomunikasi. Pada masa itu, belum ada WhatsApp seperti sekarang. Jadi kami itu cuma gunain SMS. Dari sekedar basa-basi, percakapan kami tumbuh jadi rutinitas. Semakin lama, aku semakin menyukai Naya. Beberapa waktu kemudian, aku mengikuti sebuah kompetisi. Setelah acara selesai dan hadiah dibagikan, aku melihat Naya sedang duduk istirahat. Aku menghampirinya. Kami ngobrol santai mengenang masa SMP yang penuh tawa. Di tengah obrolan, aku iseng bertanya, "Nay, kalau dikasih 3 pilihan, kau mau apa dari aku? Jadi teman kah, pacar kah, atau musuh?" Aku melontarkannya sambil tertawa kecil, tapi sebenarnya aku serius. Dia ikut tertawa, mengira aku sedang bercanda. Tapi pada saat aku bilang aku benar-benar serius, dia langsung diam. Butuh waktu sekitar 2 minggu bagiku untuk meyakinkan bahwa aku itu sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia bilang iya. Hari itu kami resmi pacaran. Sejak awal jadian, kami menjalani hubungan jarak jauh. Karena kami juga beda sekolah dan beda kota. Bahkan setelah lulus SMA pun, kami tetap LDR karena beda universitas. Kami hanya sesekali bertemu dan lebih sering mengandalkan telepon untuk menjaga komunikasi. Tentu saja LDR tidak pernah mudah. Kami sering bertengkar. Hubungan kami beberapa kali nyaris kandas. Tapi aku selalu berusaha mencari jalan tengah karena kami percaya komunikasi adalah kunci dari hubungan jarak jauh. Namun jujur aja, ada di masa aku merasa bosan. Aku pernah mencari pelarian, aku dekat dengan perempuan lain.
Dan seperti cerita selingkuh pada umumnya, akhirnya dia tahu. Aku kira hubungan kami benar-benar akan berakhir saat itu. Dia memblokirku pada waktu itu. Tapi kemudian kami bicara lagi. Aku minta maaf. Aku mengakui kesalahanku dan dia dengan hati yang jauh lebih besar dari dugaanku memutuskan untuk memaafkan dan mencoba lagi dari awal. Singkat cerita, tahun 2022 di tengah pandemi COVID kami menikah. Saat itu aku masih harus menyelesaikan tesisku. Tapi menurutku itu adalah momen yang tepat. Karena aku percaya tidak ada momen yang benar-benar sempurna kecuali aku sendiri yang memutuskan bahwa ini cukup. Banyak yang bertanya, kenapa harus Naya? Jawabannya cukup sederhana. Pertama tuh karena dia cantik. Tapi bukan cantik dari luar saja. Dia itu cantik karena dia sabar. Karena dia bisa memaafkan. Karena dia bisa mempercaya lagi meskipun pernah disakiti. Dan buatku itu udah lebih dari cukup. Begitulah ceritaku Kayla. Terima kasih sudah membacanya sampai selesai. Wah, terima kasih Dio sudah berbagi ceritanya. Jujur aku ikut senyum-senyum sendiri sih pas baca. Kadang juga nyesek ketika baca perjalanan kalian. Dari yang awalnya cuma teman sekelas sampai akhirnya bisa nikah setelah ngelewatin hubungan yang LDR, masalah, dan tentunya pasti banyak luka kan. Itu gak gampang. Gak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Gak semua orang bisa jatuh terus bangkit lagi sama orang yang sama. Tapi kalian bisa. Dan itu menurutku keren banget. Kamu beruntung punya dia. Tapi dia juga beruntung karena kamu mau belajar berubah dan memilih dia. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu dialah rumah bagimu. Semoga hubungan kalian terus kuat dan tumbuh bareng ya. Aku doain yang terbaik. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, kalau ceritanya terasa mirip, semoga kamu tahu kamu gak sendirian. Dan jika suatu hari terasa berat untuk dipikul, ingat, kamu selalu bisa bersuara di sini. Suarakan isi nuranimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita sejati.